Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Baik, jadi yang pertama perlu kalian ketahui tentang teks deskripsi itu adalah pengertiannya. Jadi hari ini Ibu akan membahas pengertian, ciri-ciri teks deskripsi serta jenisnya. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara hidup, misalnya keadaan alam, ruangan, dan deskripsi tentang seseorang. Ya, tujuannya tentu saja agar pembaca seolah-olah melihat langsung objek yang akan dideskripsikan. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kata kuncinya dari teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Ya, jadi apa aja sih maksud dari objeknya itu? Oke, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, objeknya itu bisa berupa orang. Orang itu ayah, ibu, kakek, nenek, adik, teman, atau mungkin kalau makhluk hidup hewan seperti kucing, singa, harimau. Nah, itu juga termasuk objek hidup. Kemudian yang kedua adalah tempat. Tempat itu bisa berupa rumah, pemandangan, kemudian gunung, pantai. Jadi tempat itu banyak. Yang ketiga adalah benda. Jadi benda ini banyak ya, bisa berupa kacamata, baju yang kita kenakan, jam tangan, TV, handphone, dan lain masih banyak lagi. Ya, semoga sampai sini kalian bisa sedikit memahami ya. Baik, Ibu akan melanjutkan ke bagian ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Sangat jelas ya. Kemudian yang kedua adalah melibatkan panca indera, antara lain penglihatan, penciuman, serta pendengaran. Jadi maksudnya panca indera di sini di dalam teksnya, penulis seolah-olah membuat pembaca bisa merasakan adanya panca indera penglihatan, penciuman, maupun pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembaca seolah-olah melihat langsung, merasakan apa yang sedang ditulis oleh si penulis ini. Dan yang terakhir, yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Maksudnya terperinci di sini adalah mungkin benda, ukurannya, warnanya, bentuknya, keadaannya seperti apa. Baik, sampai sini sudah mulai sedikit-sedikit paham ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah deskripsi spatial. Jadi deskripsi spatial ini didasarkan atas ruang dan waktu. Jadi penulis di sini seolah-olah menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau dari depan belakang juga bisa. Untuk contohnya silakan kalian lihat keterangan berikut untuk contoh deskripsi spatial. Baik, ini yang dimaksud dengan contoh deskripsi spatial. Jadi di sini penulis menjelaskan tentang ukurannya, kemudian detail, corak, warna dari sebuah ruangan. Baik, yang kedua adalah deskripsi objektif.
Jadi di sini maksudnya adalah pola pengembangan paragrafnya ini digambarkan secara jelas dan terperinci oleh si penulis. Jadi penggambarannya itu bisa dalam bentuk fisik atau sesuatu yang dapat dilihat. Misalnya kayak warna kulit, sikapnya, kepribadiannya, perilaku, dan sebagainya. Untuk contoh deskripsi objektif, silahkan kalian perhatikan teks berikut. Untuk contoh deskripsi objektif ini sudah terlihat jelas ya. Di sini penulisnya sedang mendeskripsikan fisik dari seorang gadis. Dari ciri-cirinya aja sudah terlihat ya. Dan yang terakhir adalah deskripsi subjektif. Jadi paragraf deskriptif subjektif ini menggambarkan suatu objek berdasarkan opini atau pendapat dari penulis. Dengan kata lain, penulis di sini menuangkan pendapatnya terhadap suatu benda atau objek. Contohnya, contoh deskripsinya silahkan kalian lihat. Dari contoh deskripsi subjektif di sini bisa dilihat bahwa penulis menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang sedang ia rasakan atau dilihat oleh si penulis. Ya, silakan kalian siapkan dulu buku paket bahasa Indonesia. Kalian buka bagian awalnya itu halaman 3. Jadi untuk tugas kali ini Ibu minta kalian untuk pertama kalian menentukan dulu teks yang ingin kalian pilih itu dengan judul apa. Oke, Ibu sebutkan ya judulnya. Yang pertama mungkin ada Parangtritis Nan Indah, itu ada di halaman 3. Kemudian yang kedua itu ada teks Ayahku Panutanku. Lalu yang ketiga ada teks Ibu Inspirasiku. Dan yang terakhir adalah Si Bagas Kelinciku. Dari keempat teks itu kalian silahkan pilih salah satunya saja, entah itu teks 1, 2, 3, atau 4. Baik, setelah kalian sudah menentukan, silahkan kalian baca, dipahami. Lalu soalnya adalah yang pertama, objek apa yang sedang dideskripsikan di dalam teks itu. Objeknya apa? Kemudian yang kedua, tujuan dari teks itu apa? Menggambarkan atau melukiskan apa? Lalu yang ketiga, teksnya itu berisi informasi tentang apa? Ya, jadi silakan kalian baca teksnya, dipahami, kemudian jawab 3 soal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui WA. Seperti biasa, sebut nama dan kelas agar memudahkan Ibu untuk mengetahui kalian berasal dari kelas 7 apa. Oke, jangan sungkan untuk bertanya, karena di saat pembelajaran online seperti ini, yang Ibu harapkan adalah kalian untuk bertanya. Ya, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap happy, semangat, jangan males-malesan. Malesnya sedikit aja. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Berikut ini soal yang tadi, siapa tahu kurang jelas ya, silakan dicatat. Terima kasih.